Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudariku yang saya hormati dan saya cintai. Para kiai, para masyayikh, para guru yang saya muliakan dan saya banggakan. Izinkan saya menyampaikan pendapat dan pesan yang saya rangkum dari berbagai sumber, wabil khusus dari masyarakat arus bawah yang berkomentar dalam channel akun YouTube Kang Kiai ini. Ada ribuan suara yang sama yang harus saya sampaikan kepada para kiai, wabil khusus kiai-kiai yang ada di organisasi besar Nahdlatul Ulama maupun kiai-kiai yang berafiliasi dengan organisasi Islam lainnya ataupun secara pribadi tidak berorganisasi. Rangkuman pendapat ini saya beri judul Sungguh Memalukan. Kok bisa kiai-kiai terbawa arus para habaib, para habib Bani Alawi, membela Bani Alawi dan membiarkan Bani Wali Songo dihinakan oleh para habib. Mestinya para kiai lebih cerdas daripada warga arus bawah yang ternyata menggunakan akal dan pikirannya. Mestinya para kiai terbuka pikirannya, terbuka wawasannya, terbuka kebijakannya setelah sekian lama terkena doktrin para pendahulunya yang tidak pernah mencari tahu, tidak pernah mencari tahu tentang nasab habaib yang sebenarnya. Seharusnya para kiai Nusantara tidak seperti para habib yang kehabibannya dibuat-buat oleh pendahulunya, sehingga para habib yang belakangan ini tertipu oleh para habib pendahulunya yang membuat cerita-cerita khayal demi mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari masyarakat, dari umat. Saat ini semua informasi sudah terbuka, saudara. Catatan dan bukti-bukti sudah terungkap ke permukaan. Tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Tidak ada lagi habib yang cuma mengaku-ngaku cucu Nabi tanpa bukti. Kita berhak menanyakan apa buktinya. Kita berhak menanyakan silsilah keturunannya. Kita berhak boleh berprasangka karena ternyata dan sudah terbukti gelar Habib itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, memperoleh kepentingan, memperoleh keuntungan. Nah, kita tahu bahwa berdasarkan kajian ilmiah, habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja kajian ini akan terbantah ketika atau
berubah ketika ada bukti dan ketika Ba'alawi bisa membuktikan. Mestinya para kiai meninggalkan apa kata bapak-bapaknya atau kata kiai-kiainya yang sebelumnya, yang terdahulu. Setelah ada bukti dari kajian ilmiah. Mestinya kiai-kiai meninggalkan doktrin kualat setelah tahu dibohongi. Mestinya para kiai juga membuka sejarah kembali, yaitu sejarah kehadiran Wali Songo dari Asia Tengah dan sejarah kedatangan imigran Ba'alawi dari Yaman ke negeri Indonesia ini. Wali Songo dulu datang mendakwahkan agama Islam. Sementara Habaib Bani Alawi ini mendagangkan agama Islam. Jadi jelas bedanya ya. Wali Songo mendakwahkan agama Islam, Bani Alawi mendagangkan agama Islam. Wali Songo berjuang dengan mengeluarkan segala daya dan kemampuan, melestarikan budaya Nusantara, hidup membaur bersama rakyat, menghilangkan sekat-sekat kesukuan, memberikan makan kepada rakyat, memberikan pengetahuan bagaimana bercocok tanam, mengajarkan kreativitas kerajinan tangan, membalik kerajaan menjadi kesultanan yang membawa ajaran Islam, mendirikan padepokan taklim atau yang kita kenal pesantren seperti yang sudah berkembang dan maju sampai saat ini. Sementara para habib dari Bani Alawi, mereka didatangkan ke Nusantara oleh Belanda. Mereka datang mencari makan. Mereka datang mendagangkan Islam untuk kepentingan perut dan hidup enak. Mereka hidup eksklusif, tidak mau berbaur dengan rakyat. Mereka hidup berkoloni hanya dengan kelompoknya sesama Yaman. Mereka menantang budaya Nusantara. Mereka berusaha menghilangkan tradisi dan budaya Nusantara, menggantinya dengan budaya Arab Yaman. Mereka merasa sebagai kelompok paling mulia, paling tinggi. Mereka merasa menjadi majikan dan menjadikan bangsa Nusantara sebagai warga rendahan dan menjadi budaknya. Dengan fakta-fakta tersebut, mestinya para kiai mendengarkan suara rakyat atau mengikutinya, memperhatikan suara dari arus bawah, lalu melakukan bahsul masail untuk memastikan, menetapkan bahwa habaib bukanlah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga selesai urusan nasab ini. Mestinya juga para kiai membela keturunan Wali Songo yang dihinakan oleh para habaib. Saya rasa para kiai cukup tahu bagaimana Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersikap pada habaib. Ada pesan dari salah seorang kiai, tokoh karismatik, tentang bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari bersikap kepada Habib. Dan itu sudah beredar di YouTube, juga di grup-grup WA. Saudara bisa mendengarkan sejenak ini. Mate wonten ing setunggalipun dinten panjenenganipun Haji Jazuli sowan almarhum Kiai Hasyim sareng-sareng kaliyan tiyang ingkang asmanipun Kiai Munzir Bakri utawi Gus Ib Gus Munzir saking Mangunsari Nganjuk. Ing antawisipun
Haji Jazuli tangot ngaten. Sedaya menika sampun almarhum. Ki Haji Widodo, Ki Jazuli Widodo, panjenenganipun Ki Munzir ugi sedo. Tanglet dateng Kiai Hasim, anggenipun tanglet ngaten. Kiai menawi kepareng kula kepengin ngertos panjenengan menika putranipun pinten, panjenengan menika putunipun pinten. Pasti nerangaken sekedhik ngaten, Kiai Hasim dateng panjenenganipun Haji Jazuli, lajeng wonten tamu dugi. Kiai Hasim boten ngreken. Lah kok tamu sing boten direken mung ngeten. Ana minal habaib. Kok kowe gak ngurmati aku? Langsung Kiai Hasim duka. Duka kalih dawuh ngeten, asyarat minal adab, wa man laisa lahu adab wajaba alaihi santab. Minggir. Lajeng matur dhateng panjenenganipun Haji Jazuli, anak putuku ora perlu tak wae weruh. Nasab salafilahku sampai teko Nabi Adam. Kejodomu sak untara. Ada pada suatu hari Kiai Haji Jazuli, ini bapaknya Gusmik, menghadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama Kiai Haji Mundir atau Gus Ip yang datang dari Mangonsari, Nganjuk. Dalam pertemuan tersebut, Kiai Haji Jazuli bertanya kepada Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai, kalau diizinkan saya boleh tahu panjenengan itu putra siapa? Panjenengan itu cucu siapa? Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari baru menerangkan sedikit. Tiba-tiba datang tamu, dan tamu itu enggak dianggap, dibiarkan saja oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu tamu itu merasa tidak dihiraukan, berkata dengan keras, Ana minal habaib. Aku ini dari Habib. Langsung Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, Asyarafu minal adab, wa man laisa lahu adab fa alaihi santab. Kemuliaan itu bagian dari adab. Barang siapa tidak memiliki adab, maka wajib minggat. Lalu Kiai Hasyim Asy'ari melanjutkan, anak cucuku tidak perlu saya kasih tahu siapa nasabku, silsilahku sampai Nabi Adam, kecuali ya sekilas saja. Selanjutnya, mari kita ingatkan kiai-kiai yang tidak tahu sejarah dan terus membela Bani Alawi.